karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi' illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya minum dulu boleh, Pak? Minum dulu boleh, Bu? Kalau di kampung saya ini namanya air mur. Air mur murah, murni. Kalau yang mahal itu ada item-itemnya, ada putih-putihnya. Kalau yang hitam namanya apa? Kalau yang putih namanya apa? Yang datang malah degan ya. Sebelum saya memulai Tablighul Islamiyah ini, sudah jadi barang tentu saya mengajak kepada para bapak, para ibu dengan mengawali kita dengan membaca sholawat asgil. Karena apa? Karena sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang ingin mengadu-ngadu persatuan dan persaudaraan kita. Ramai sebelum ini, sebulan 2 bulan ke belakang ramai tentang masalah nasab, betul? Betul? Ada yang ramai kemarin bahas nasab ada? Mereka ingin mengotak-ngotak, mereka ingin memisahkan kita, mereka ingin menghancurkan persatuan kita, betul? Betul? Mereka pisahkan para habaib dengan para keturunan Wali Songo. Jelas mereka zalim, betul? Betul? Orang mana eta? Orang sono belakang ya? Selatan ya? Sama orang apa Banten ya? Masya Allah, saya dari Ketjen Nahdlatul Ulama baru mendengar yang kayak beginian. Masya Allah. Jangan dengar orang-orang seperti mereka, betul? Betul? Kita tetap cinta habaib, betul? Tetap cinta keturunan Wali Songo, betul? Tetap cinta keturunan Rasulullah, betul? Sallu ala Muhammad. Jangan dengar orang-orang seperti begitu. Yuk semuanya, Allahumma sholli ala wa asgilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bunga-bunga puji kehadirat ilahi memenuhi jagat kolbu insani, diiringi rasa berhutang budi kepada Rasul pembawa iman, penyejuk hati kepadanya. Salawat bermutiarakan salam yang abadi kepadanya, salawat bermutiarakan salam yang hakiki. Hadratal Mukarramin,
para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para asatid wal asatidah, wabil khusus khadimul majlis, guru kita semua Al-Habib Husain Albi Al-Jupri. Tak lupa juga yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib Hasan Al-Jupri. Tak lupa juga Al-Habib Ja'far Al-Jupri. Tak lupa juga Al-Mukarram Habib Idrus Al-Jupri, Al-Mukarram Habib Ali Bafakih, Al-Mukarram Habib Alwi Ba'bud. Jauh-jauh suruh ngabsen. 7 Habib Muhammad Huda Al-Kab. Lupa juga Habib Muhammad Bapakih. Lupa juga Al-Habib Haidal Al-Kab. Lupa juga Al-Ustadz Abu Hasan Sadli. Lupa juga As-Sayyid Mustafa Anggawi. Lupa juga Al-Mukarram Gus Apang. Sampai subuh saya ngabsen gak apa-apa Bu Pak. Kum saja semua ya. Alladzi lam yusamma ismuhum li ta'zim wa takrim. Kita doakan mudah-mudahan beliau, guru-guru kita, para habaib, para ulama, para kiai selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Klumpit Al-Mukarram Bapak Subadi. Lupa juga yang saya hormati Bapak Camat Gebog Bapak Farid Mustafa SH. Lupa juga yang saya hormati Kapolsek Gebog Ibtu Daniel Arifin SH MH. Lupa juga dan Ramil Gebog Kapten Infanteri Ibnu Latifur Rahman. Mau dibagi apa Pak? Mau dibagi dulu apa mau ngaji dulu? Mau dibagi dulu ya? Jenang ya Pak? Masukin mobil aja Pak. Yuk dibagiin dulu saja, nanti sudah ngaji ya. Biasanya kalau sudah dibagi makan pada pulang. Terus nih terus. Bapak Ibu saya mau tanya, pengen jadi pemimpin? Pengen jadi pemimpin? Pengen jadi pemimpin? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, innakum fatahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ada huruf inna taukid. Sesungguhnya kalian semua berkeinginan ingin menjadi seorang pemimpin. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya jabatan, yang namanya kedudukan, yang namanya pejabatan itu akan menjadi penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Nyesel Pak. Bapak lurah nanti di yaumul qiyamah nyesel. Bapak camat di yaumul qiyamah nyesel. Apalagi sekarang lagi musim pemilihan, bentar lagi ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya jabatan itu akan menjadi penyesalan. Ah, Pak Ustadz mah bohong. Bukankah dengan jabatan banyak uang? Bukankah dengan jabatan banyak harta? Bukankah dengan jabatan disanjung dan dipuja orang, betul? Bukankah dengan jabatan kita rela berkorban? Tidak peduli uang hilang, tidak peduli rumah melayang, tidak peduli sawah hengkang, yang penting jabatan dipegang, betul? Betul? Padahal kata Rasulullah SAW, yang namanya jabatan itu akan menjadi penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Bagi siapa? Bagi pemimpin yang tidak amanah, bagi pemimpin yang tidak adil, bagi pemimpin yang tidak jujur. Ketika kampanye dia katakan, wahai saudaraku, wahai rakyatku, apabila kalian memilih aku pegang jabatan, kemiskinan di kota ini, kemiskinan di negeri ini, tidak ada yang miskin. Ternyata pas dia pegang jabatan, yang miskin makin miskin, yang miskin makin. Wahai saudaraku yang nganggur-nganggur, apabila kalian memilih aku pegang jabatan, pengangguran di kota ini, pengangguran di negeri ini, tidak ada yang nganggur. Ternyata pas dia pegang jabatan, yang nganggur makin nganggur, yang nganggur makin. Jadi manis hanya di panggung retorika saja.
Manisannya waktu kampanye, benar. Waktu kampanye datang ke majelis-majelis, datang ke masjid-masjid, nyumbang karpet, kagak jadi, karpetnya diambil lagi. Ada yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Asalnya dari sini, dari Kudus nih. Saya baru pertama kali ngaji, jemaahnya pada makan, pada ngopi, saya mah diem. Kagak ada kopi, kagak ada jenang. Masya Allah. Saya boleh cerita, boleh? Saya kemarin pulang ngaji daerah Kuningan. Di daerah Kuningan mau pulang jam segini arah Cirebon, mau langsung ke Bekasi. Pas mau masuk pintu tol Cirebon, tahu Pak? Pas mau masuk pintu tol jam segini saya dirazia polisi, kena tilang. Selamat malam Pak. Malam. SIM-nya ada Pak? Ada. STNK? Ada. Bapak dari mana? Saya pulang ngaji Pak. Dari mana? Acara Maulid. Di mana itu? Di Kuningan, di sana di Puncak. Oh, benar Bapak pulang ngaji? Benar. Kalau benar Bapak pulang ngaji, coba buka bagasi. Pas dibuka bagasi mobil sama polisi, ada bekakak, ada bolu, ada kue, ada buah, komplit. Saya dari sini mau langsung ke Sukabumi, takutnya pas mau masuk tol nanti ada razia. Prit. Selamat malam Pak. Malam. Bapak dari mana? Pulang Maulid Pak. Dari mana? Dari KP Damai. Di mana itu? Di Kudus. Oh benar Bapak pulang Maulid? Benar. Kalau benar Bapak pulang Maulid, coba buka bagasi. Pas dibuka kosong. Kode ini Maya, kode. Jangan dianggap bercanda. Bohong Pak, bohong. Saya datang ke sini nyari amal, amplop. Saya mah nggak suka amplop Pak, sukanya doa, duit. Ampun orang sini ya, Masya Allah. Sini aja. Woi ngopi woi, diam baik, ngopi. Raos. Ada orang Sunda di sini ada? Kalau saya ngomong Sunda paham te? Paham te? Terus. Jangan terus kagak jelas nih. Saya biasa ngaji cuman sejam Bu. Oh lewat sejam urusan lembur. Sampai mana barusan ngaji? Masya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita menilai satu perkara dari bungkusnya, dari cangkangnya, dari luarnya, itu akan celaka. Kalau kita menilai satu perkara dari bungkusnya, itu akan celaka. Karena apa? Karena bungkus tidak bernilai, bungkus tidak berharga. Bapak di jalan nemu rokok bungkusnya doang, kira-kira diambil kagak? Diambil kagak? Tapi kalau di dalamnya ada rokoknya, diambil kagak? Diambil. Jadi bungkusnya tidak berguna, tidak berharga. Manusia pun sama. Ini badan kita tidak berharga, kepala kita tidak berharga, telinga kita tidak berharga, tangan kita tidak berharga, semua tidak berharga. Yang berharga ada dalamnya kepala, yaitu akal, dalamnya mata, yaitu penglihatan, dalamnya telinga adalah pendengaran, dalamnya hidung adalah penghisapan, dalamnya mulut adalah ucapan kita. Bapak sama bisa ngomong sama ngomong Bapak di bawah sini tidak dibayar. Kalau saya ngomong beda nilainya, benar. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam Minhajul Abidin, barang siapa yang sholat sunnah ribuan rakaat, puasa mati geni, puasa semuanya, puasa mutih, bahkan
zikir hobi, zikir semuanya disebut, kalau tidak tahu dalamnya maka tidak akan berguna. Orang yang sholat ribuan rakaat tapi ia tidak paham dalamnya itu sholat, maka sholatnya tidak diterima. Orang yang puasa puluhan kali, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa mati geni, puasa muti, tapi ia tidak paham apa itu dalamnya puasa, maka puasanya tidak diterima. Orang yang zikir tiada henti, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tapi dia tidak paham apa itu dalamnya zikir, apa itu hakikatnya zikir, maka zikirnya tidak diterima. Kata siapa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Buka santri ya. Banyak santri di sini. Kudus itu disebut dengan kota santri, betul? Lihat dalam kitab Minhajul Abidin, bukan kata saya. Lalu apa yang membuat berharga, bernilai? Saya cerita sekali lagi, ada teman saya datang ke rumah. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa ini saya itu selalu sholat, tak pernah berhenti, sunat selalu saya lakoni dan semuanya saya lakoni, puasa saya tak berhenti, sholat sunat apalagi ibadah selalu saya lakoni, tapi kenapa hati ini gundah gulana, tidak merasakan makrifat kepada Allah? Sholawat terus-terusan tapi tidak makrifat kepada Kanjeng Nabi. Sholawat dibaca ini lisan, tapi kenapa hati tak kenal dengan Rasul, tak kenal sama Allah? Kata saya, Jang, hei Kang, Mas kalau bahasa sini ya, Kang, kalau anjen, kalau kamu ingin makrifat sama Allah, ingin kenal sama Rasul, ingin kenal sama Allah, tak usah banyak-banyak sholat, tak usah banyak-banyak zikir, tak usah banyak-banyak puasa. Pak Ustadz sesat nih. Benar. Lalu apa? Kalau kita ingin makrifat kepada Allah, kuncinya hanya satu, yaitu bertanya. Dalam Al-Quran disebutkan, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, pas'alu. Kata santri, fi'il amar mabniun ala dhammi li ahnau itisal biwayil jamaah, pas'alu pas aslu fil amri yang surifu ila wujub. Pas'alu fi'il amar, asalnya kalimat amar itu wajib. Jadi wajib bertanya ahla zikri, kepada orang-orang yang berzikir. Maksud zikir di sana menurut tafsir yaitu kepada alim ulama. Tanya kepada alim ulama, apa maknanya? Yaitu rajin kita mengaji. Ketika kita sudah bertanya, maka datang paham, ngerti. Dari tanya ke paham itu jauh. Perlu berapa lama tingkatan lagi? Dari paham kita turun ke bisa. Dari bisa turun kita ke ngerasa, dari ngerasa kita naik kepada cinta. 5 tingkatan ini yang akan kita alami kalau kita ingin mahabbah kepada Rasul, ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. Kamana mah ece jalan ke Jogja, kadieu mah akang kapali wetan, kamana mah ece jalan ka surga, kadieu mah alah ieu ka pangaji. Tereng teng teng. Ngarti henteu? Kalau yang ngerti dengerin aja. Jadi jalan yang pertama ketika kita ingin makrifat kepada Allah yaitu ngaji. Kita mata perlu zikir banyak. Torekat kita bukan torekat yang terlalu zikir zahar johor hobi, bukan. Torekat kita yaitu torekat ngaji. Banyak sekarang orang yang zikir di agung-agung sampai ngaku Imam Mahdi. Ada kemarin yang kayak gitu di daerah mana Tasikmalaya, ngaku-ngaku Imam Mahdi, bahkan melantik menjadi Imam Mahdi, melantik menjadi Dajjal dan lain-lain. Masya Allah, udah aneh-aneh Pak sekarang Pak. Udangnya sama kayak saya nih ya, di udang Pak. Saya kenapa pakai udang begini, pakai imamah? Karena pusing, karena sekarang banyak ustadz wah kacau nih. Ya.
Tak perlu kita banyak-banyak zikir tapi kita tidak paham artinya zikir. Yang mana kita akan dapat pahamnya zikir? Yaitu dengan kita sering mengaji kepada guru-guru kita. Di sini ada Al Habib ya, Habib Husain Albi Al Jupri. Kita datang ke sini, kita mengaji. Rutinannya tiap minggu apa, Pak? Malam Rebo ya. Datang kita insya Allah kita akan kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengaji. Banyak orang sekarang pakai perhiasan, pakai dasi. Zikir itu dasi, Pak. Benar? Tapi kita ilmu fikih, ilmu hakikat, ilmu tauhid ibarat celana, ibarat kita baju. Kalau baju kita, celana kita sudah bersih, sudah tertutup aurat kita, boleh kita pakai dasi. Ini banyak orang yang pakai dasi tapi kagak pakai celana, Pak. Kira-kira pantas tidak? Pantas tidak? Banyak yang pakai peci, kopiah tapi nggak pakai baju. Kira-kira pantas tidak? Pantas tidak? Tidak. Berurutan kita ngaji. Kalau santri dari Jurumiyah dulu, baru ke Alpiyah, benar? Naik ke atas lagi terus ilmu mantik, mani, bayan dan sebagainya. Jangan langsung kita, Masya Allah. Terus ya terus. Terus ya terus. Timbul cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan cara apa? Mengenal baginda Rasul. Siapa baginda Rasul? Yang kita peringati maulid nabinya malam ini. Banyak kisah-kisah tentang Rasul. Tadi kita baca maulid Rasul, kita baca maulid tiba, kita baca Sintuduro dan lain-lain, berjanji dan lain-lain. Di sana tercatat, termaktub kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa baginda Rasul yang kita peringati maulidnya malam ini? Rasulullah adalah manusia biasa. Siapa? Manusia biasa. Memang manusia biasa, Pak. Rasul sendiri yang berkata, ana masarum mislukum, saya adalah manusia seperti biasa, seperti engkau. Manusia biasa sama seperti kita, makan sama makan, tapi Rasul dengan kita beda. Rasul memakannya sedikit, kita mah sedikit-sedikit makan. Rasul mah tidurnya sebentar, kita mah sebentar-sebentar. Benar? Masya Allah, beda Rasul sama kita. Muhammadun basyarun alaihi kal basyari bal huwa ya. Kama solawat sama ngaji pada diem, itu ibu pada diem. Beda kalau sama dangdut. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima. Itu nenek-nenek kenyataan. Mantan biduan nih. Masya Allah. Saya paling suka musik dangdut, Pak. Dangdut. Apalagi Roma Irama. Saya paling suka. Karena apa? Beliau itu cerdas, Pak. Saking cerdasnya Roma Irama, dia melihat sesuatu pasti jadi lagu, Pak. Hampir 666 lagu beliau ciptakan. Salut saya sama beliau, saking cerdasnya. Roma Irama ngelihat mobil kagak nanjak, dia nyanyi, rem tangan, rem tangan. Salah, Pak. Nabi Muhammad teh jalma tapi luar biasa. Muhammad intan permata, kita mah batu bata. Maulaya linda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi Muhammad manusia luar biasa. Bahkan luar biasanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum lahirnya saja beliau mulia. Bahkan yang lebih mulia lagi, Pak, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah sebut satu kali nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Tidak pernah Allah panggil nama Nabi Muhammad. Ala ta'lamu
annallaha lam yunadi rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi ismihim mujarrad bal walakin ada ala kullil anbiya bi ismihim mujarrada. Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil nabinya dalam Al-Qur'an dengan sebutan nama. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa. Banyak. Tapi nama Nabi Muhammad tidak Allah sebut dalam Al-Quran. Monggo santri dibuka dari depan sampai belakang, dari anas sampai belakang buka. Tidak ada satu kalimat pun Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan nama, kecuali yaitu dengan kenabian. Wa ma Muhammadun illa rasul Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Saking mulianya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada Allah sebutkan nama langsung memanggil dengan huruf nida Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Saking memuliakannya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya saja beliau sudah mulia, bahkan menjadi bahan syafaat, diampuni dosanya. Nabi Adam ketika melakukan satu dosa, Nabi Adam ketika itu melakukan satu dosa, dikeluarkan oleh Allah ke alam dunia. Nabi Adam sujud, kata riwayat 100 tahun, ada yang menyebutkan lagi 300 tahun Nabi Adam sujud meminta ampunan kepada Allah dengan menyebut kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 300 tahun Kanjeng Nabi Adam sujud meminta ampunan kepada Allah. Tidak diterima itu tobatnya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam pegal melihat ke atas langit, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam melihat ke atas langit berucap, ya Allah, siapakah itu? Namanya disandingkan dengan namamu. Apakah beliau itu malaikat muqarrabin? Bukan, kata Allah, itu adalah cucumu, manusia sepertimu, kasihku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabb, atawassalu ilaika bihadzal asma faghfirli. Ya Allah, saya bertawasul dengan nama Nabi Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Dengan bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang banyak orang yang anti tawasul, Pak. Udah nyampe Kudus apa belum? Udah nyampe Kudus apa belum? Belum ya, bentar lagi Pak nyampe mereka ke sini. Hati-hati Pak. Sekarang banyak orang yang merasa diri lebih benar daripada orang lain. Merasa diri lebih pintar daripada orang lain. Merasa diri lebih mulia daripada orang lain, Pak. Di kampung saya khusus Jabodetabek, di Sukabumi apalagi, sedang banyak yang anti maulid. Ngapain maulidan, ngapain baca sholawat, bahkan ada yang namanya GAS Pak, gerakan anti sholawat. Katanya buat apa bersolawat kepada Nabi, Nabi manusia seperti biasa. Muhammad mana? Kalau ibu bapak punya anak Muhammad, dibeli nama Muhammad, disuruh beli rokok, Jang Muhammad, gak usah baca sholawat Pak. Benar? Atau pemain bola main di Persib, kata komentator, iya bola dioper kepada Atep, Atep dioper kepada Essien, Essien dioper kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad itu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul makhluqat, sayyidus saqalain, sayyidul jinni wal basar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita baca sholawat Pak. Jangan dengar orang-orang kayak mereka Pak. Insya Allah kalau Kudus masih aman Pak ya, aman insya. Kalau ada yang begitu langsung tendang aja Pak, suruh pulang lagi dia. Sallu alaihi. Terus. Kata Habib, Ustadz 1 jam aja nih, udah mau sejam Pak. Lalu apa tujuan baginda Rasulullah SAW diturunkan ke alam dunia? Dalam satu keterangan
Allah memanggil 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Wa id qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika aku memanggil 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kata malaikat, ada apa ya Allah? Saya mau membuat yang namanya manusia. Untuk apa ya Allah? Untuk disimpan di alam dunia. Kata malaikat, ya Allah, mendingan kami saja. Saya ini malaikat tak pernah bermaksiat. Yang namanya manusia itu tukang maksiat, tukang zina, tukang judi dan lain-lain. Mendingan kami malaikat. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada engkau. Hei Jibril, sekarang berangkat engkau ke bumi, ambil tanah. Berangkat malaikat Jibril ke bumi, ambil tanah. Pas Jibril turun, ngopi dulu. Pas mau ambil tanah, malaikat Jibril, bumi demo Pak. Bumi protes. Kata bumi, hei Jibril, mau apa engkau? Saya diperintah oleh Allah untuk mengambil tanahmu, hei tanah. Untuk apa? Katanya mau bikin manusia, mau menciptakan manusia. Jibril, bilang sama Allah, tak sudi di punggung kami ada yang namanya manusia. Manusia tukang zina, manusia tukang judi, manusia tukang nyolong, manusia tukang merampok, manusia tukang membunuh. Tak sudi di punggung kami ada yang namanya manusia. Demo protes itu bumi. Saya boleh cerita Pak? Ketika putrinya Rasul Siti Fatimah meninggal, digotong oleh 4 laki-laki. Yang pertama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, terus sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Pas digotong, Siti Fatimah mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ngomong sama tanah, hei tanah, tahukah engkau siapa ini yang meninggal? Tahukah engkau siapa ini yang mau dikuburkan? Ini adalah Ummul Mukminin, ini adalah ibunya Sayyidina Husain, ini adalah ibunya Sayyidina Hasan, ini adalah istrinya Sayyidina Ali, ini adalah Ummul Mukminin, ibunya semua orang-orang mukmin. Hei tanah, engkau harus hormat kepada ini jasad. Lalu tanah menjawab, hei sahabat, jangankan anak Nabi, jangankan anak Rasul, jangankan anak wali, jangankan cucu wali, jangankan siapapun, kalau ahli maksiat kami gencet. Ibu bapak mau digencet, ibu mau digencet, sama bapaknya mau hancur Pak. Digencet apalagi kita, bukan anak RT, bukan anak lurah, benar. Anak Nabi saja kalau sekiranya bersalah ya dihukum Pak ya. Makanya kita pilih habaib, pilih kiai yang lempeng-lempeng aja. Benar Pak? Pilih keturunan Wali Songo yang sekiranya tidak memecah belah, betul. Cintai habaib yang sekiranya penuh dengan cinta dan kasih sayang, betul. Jangan habaib yang suka misah-misah, yang ngancur yang suka ngomong-ngomong kagak jelas, betul. Masih banyak habaib-habaib yang soleh, masih banyak keturunan ulama yang soleh, masih banyak keturunan wali yang soleh, betul. Kita pulah pilih mana yang baik, yang kagak baik sekiranya dibuang saja, betul.